Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dendi Dwi Ananda, NIM 19660074. Kali ini, saya akan mempresentasikan proposal desain saya yang berjudul Perancangan Apartemen bagi Creative Planner di Tangerang dengan pendekatan Smart Building. Yang pertama, saya akan menunjukkan mind mapping saya. Di sini ada, yang pertama ada goals, yang kedua ada fact, yang ketiga ada isu, yang keempat ada value, dan yang terakhir ada approach. Tujuan dari mind mapping ini adalah untuk memudahkan dalam proses perancangan apartemen ini. Pada studi awal, terdapat isu-isu dan fakta yang melatar belakangi adanya perancangan ini. Yang pertama, adanya kepadatan penduduk yang terjadi di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Yang kedua, ada peningkatan ekonomi Kota Tangerang yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan lahan hunian. Yang keempat, ada hunian bagi kaum milenial dan keluarga muda. Tujuan dan kriteria desain. Tujuan yang pertama adalah menciptakan hunian modern bagi kaum milenial yang bekerja di bidang industri kreatif. Yang kedua, menciptakan hunian yang nyaman serta efisien bagi penghuninya. Target pengguna dari apartemen ini adalah kaum pekerja yang membutuhkan tempat tinggal dekat dengan tempat bekerja mereka. Oleh sebab itu, terbentuk tiga konsep ini. Yang pertama ada teknologi, yang kedua ada eco-friendly, dan yang terakhir ada integrated. Mengapa harus apartemen? Alasan yang pertama adalah peningkatan permintaan terhadap kebutuhan hunian di wilayah kota dan Kabupaten Tangerang akibat perpindahan warga ibu kota ke Kota Tangerang. Yang kedua, adanya meningkatnya harga tanah sehingga perlu adanya peningkatan fungsi lahan, sehingga harga hunian lebih dapat dijangkau. Yang terakhir, menciptakan hunian yang dekat dengan tempat kerja untuk menunjang segala kegiatan penggunanya. Selanjutnya, mengapa creative planner bagi kaum milenial? Creative planner itu merupakan pekerjaan yang fleksibel, dapat bekerja di mana-mana, canggih, efisien, serta membutuhkan mobilitas yang tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan hunian yang dekat dengan kantor mereka, yaitu hunian yang berada di tengah kota. Permasalahan pertama dari kaum milenial adalah pendapatan mereka. Mereka masih belum mampu membeli rumah di kawasan Kota Tangerang, makanya alasan apartemen ini dirancang adalah untuk mengakomodir dari kebutuhan mereka. Yang kedua, meningkatnya harga lahan. Dan yang terakhir adalah keamanan. Solusinya adalah memaksimalkan fungsi lahan dengan membuat hunian vertikal. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan sistem keamanan terpadu 24 jam. Dan yang terakhir, menetapkan target agar dapat dijangkau oleh kaum milenial. Smart building architecture itu adalah konsep di mana keamanan, komunikasi, suhu, transportasi, keselamatan, listrik, dan penerangan itu dapat diatur dan diakses serta dapat diawasi 24 jam sehingga dapat lebih aman dalam meninggalkan apartemen. Kemudian, referensi keislaman desain, yang pertama ada konsep hunian Islami, itu dari surat Al-Hijr ayat 82, kemudian ada juga dari surat Al-Furqan ayat 2567. Kemudian tujuan utamanya itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, preseden. Studi preseden yang pertama ada JHL Solitaire. Ini merupakan hotel yang memiliki fasad yang cukup unik ya. Dapat dilihat bentuk fasadnya sangat modern. Kemudian dari segi strukturnya itu menyesuaikan dengan gaya bangunannya, sehingga menyatu dengan konsepnya. Dan yang terakhir, interior dari bangunan ini itu cukup modern. Interiornya berwarna emas dan dihiasi dengan lampu ambience yang berwarna emas juga. Kemudian studi preseden dari pendekatannya itu merupakan Wisma BNI 46. Wisma BNI 46 ini merupakan salah satu bangunan di Indonesia yang menggunakan sistem smart building. Yang pertama itu ada CCTV 24 jam di tempat parkir, sehingga kita dapat dengan tenang meninggalkan kendaraan kita. Kemudian ada CCTV di dalam ruangan juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Dan yang terakhir ada sistem kebakaran. Data kawasan, di sini terdapat beberapa fasilitas umum ya, seperti Ruko Gading Serpong, Pasar Modern Paramount, Sumarekon Mall Serpong, serta Sumarekon Office. Ini sosial budayanya, masyarakat kalangan menengah ke atas dapat dilihat dengan adanya hotel, mall, dan ruko. Yang kedua, masyarakat mayoritas beragama Islam, dan yang terakhir, pekerjaan dominan merupakan staf dan karyawan. Ini data tapaknya, sirkulasi, kebisingan, aksesibilitas, dan infrastruktur. Keliling dari tapaknya itu 822,46 meter, sedangkan untuk luasnya 36.862,8 meter persegi. Ini merupakan batasan tapak. Yang pertama ada Boulevard Raya Gading Serpong, yang kedua Hotel Atria Gading Serpong, yang ketiga Komplek Ruko Paramount, serta yang terakhir ada Boulevard Raya Gading Serpong. Potensinya utara menghadap Hotel Atria, yang selatan menghadap Boulevard, yang timur menghadap perkantoran, dan barat menghadap pertokoan. Ini skema proses desainnya. Dari mulai mengamati peristiwa sampai dengan gambar 3D, video, dan aprek. Ini strategi dalam mendesain. Saya menggunakan tagline high-tech and smart home. Dengan pendekatan smart building arsitektur, penerapannya, seluruh penghuni dapat mengakses CCTV, penggunaan sistem thermal untuk mencegah kebakaran, mempersiapkan alat pemadam api. Manfaatnya adalah meminimalisir kejahatan, meminimalisir terjadinya bencana akibat human error, dan yang terakhir menghasilkan bangunan yang sesuai dengan karakteristik pengguna. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.